Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu kekasih Tuhan dimanapun berada. Puji Tuhan bahwa oleh karena kasih karunia-Nya kita boleh dijumpakan kembali dalam renungan harian Toraya edisi Jumat 4 Oktober 2024. Oleh sebab itu Bapak Ibu kekasih Tuhan, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Ayub 4 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-21. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terpuji-pujilah nama-Mu dari kekal hingga kekal. Karena Engkaulah Allah yang patut kami puji, kami muliakan, kami agungkan. Dikuduskanlah nama-Mu Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Ya Bapa dalam surga, mengawali aktivitas kami pada pagi hari ini, kami ingin membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan memperlengkapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap kami yang mendengarkan dan merenungkan boleh mengerti, boleh memahami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Ya Bapa, berfirmanlah, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama pada pagi hari ini dari kitab Ayub 4 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan di bawah judul Elifas menegur Ayub. Maka berbicaralah Elifas, orang teman. Kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu? Tetapi siapakah dapat tetap menutup mulutnya? Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa dan engkau kesal. Dirimu terkena dan engkau terkejut. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Camkanlah ini. Siapa binasa dengan tidak bersalah? Dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Mereka binasa oleh nafas Allah dan lenyap oleh hembusan hidungnya. Singa mengaum, singa meraung, patahlah gigi singa-singa muda. Singa binasa karena kekurangan mangsa, dan anak-anak singa betina bercerai-berai. Suatu perkataan telah disampaikan kepadaku dengan diam-diam, dan telingaku menangkap bisikannya. Waktu bermenung oleh sebab khayal malam, ketika tidur nyenyak menghinggapi orang, aku terkejut dan gentar, sehingga tulang-tulangku gemetar. Suatu roh melewati aku, tegaklah bulu romaku. Ia berhenti, tetapi rupanya tidak dapat kukenal. Suatu sosok ada di depan mataku, suara berbisik-bisik kudengar. Mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Mungkinkah seorang tahir di hadapan penciptanya? Sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya. Malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat. Lebih-lebih lagi mereka yang diam dalam pondok tanah liat,
yang dasarnya dalam debu, yang mati terpijat seperti gegat. Di antara pagi dan petang mereka dihancurkan, dan tanpa dihiraukan mereka binasa untuk selama-lamanya. Bukankah kemah mereka dicabut? Mereka mati tetapi tanpa hikmat. Amin. Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema beriman kepada Tuhan. Lan basa Toraya, mak patongan langan puang. Apa artinya beriman kepada Tuhan? Sebuah jawaban sangat menakjubkan segera muncul. Beriman kepada Tuhan bukanlah sebuah keyakinan bahwa Tuhan akan melakukan segala sesuatu yang diinginkan seseorang, melainkan Tuhan akan melakukan segala sesuatu yang Dia inginkan kepada seseorang demi kebaikan orang itu. Inilah rancangan kebaikan, rancangan damai sejahtera Tuhan bagi manusia. Bacaan hari ini menceritakan respon sahabat sebagai tanggapan atas penderitaan yang dialami oleh Ayub. Alih-alih memahami perasaan Ayub, sahabatnya justru menyalahkannya. Elifas menuduh bahwa penderitaan Ayub merupakan balasan perbuatan buruknya. Dengan pengalaman pribadi yang sangat terbatas, ia gagal melihat rencana Allah yang tak terbatas, bahkan jika itu melalui penderitaan. Tampak pemikiran Elifas semacam teologi timbal balik. Masihkah Ayub mau taat kepada Allah dalam keadaannya yang begitu menderita? Dengan kata lain, Ayub hanya takut kepada Tuhan karena mendapat banyak berkat dari Tuhan. Tanpa disadarinya, Elifas terjebak ke dalam pemikiran iblis. Karena itu, ia gagal merasakan penderitaan Ayub dan gagal melihat Tuhan di dalamnya. Jika manusia tidak layak menerima anugerah, tetapi toh diberikan, maka salib adalah pergumulan yang tidak pernah diinginkan oleh manusia, namun menghampirinya. Demikianlah kita memahami bahwa tidak seorang pun yang layak atas karya penebusan itu. Semua karena anugerahnya semata. Kemudian, Yesus tidak seharusnya memikul salib, tetapi toh Dia mau memikulnya karena cintanya kepada dunia. Dalam kaitan dengan penderitaan Ayub, apakah dapat dikatakan tepat jika penderitaan Yesus merupakan hasil dari hukum tabur tuai? Bukankah justru penderitaan Yesus dimulai dari cintanya akan dunia ini? Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap hadirat-Mu Bapa, mengucap syukur berterima kasih atas waktu yang mungkin singkat namun indah, karena kami telah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami boleh mengerti bahwa setiap penderitaan yang datang dalam kehidupan kami bukanlah penghukuman daripada Tuhan, tetapi justru penderitaan membawa kami akan lebih dekat kepada Tuhan, membawa kami semakin dewasa di dalam iman, bahkan membawa kami boleh melihat kuasa kemuliaan Tuhan, kuasa pertolongan keajaiban Tuhan, di mana Tuhan akan menolong kami dan membawa kami keluar dari penderitaan itu. Ya Bapa dalam sorga, kami berdoa
Kiranya Tuhan menyertai seluruh perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Biarlah perjalanan hidup kami dalam seluruh aktivitas kami senantiasa kami jalani dalam tunduk dan taat kepada Tuhan. Ya Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu dimanapun berada. Kiranya Tuhan selalu memberkati agar umat-Mu semakin hari semakin mengenal Tuhan secara baik dan benar, dan semakin dekat kepada Tuhan, semakin memahami setiap firman kebenaran-Mu, dan semakin mentaati hukum dan ketetapan-ketetapan-Mu. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, berkati Tuhan setiap gereja-Mu dimanapun berada, dalam segala program-program kerja, dalam OIG, Tuhan berkati semuanya agar semuanya berjalan dengan baik, sehingga umat Tuhan mendapat pelayanan yang baik. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, berkati orang-orang yang sakit Tuhan, berikan kesembuhan, yang berduka berikan penghiburan, dan yang dalam keadaan tertindas dan tertekan berikan kelegaan. Kami juga berdoa untuk anak yatim piatu, para janda duda, orang-orang miskin dimanapun berada. Tuhan, Engkau kiranya menyertai dan memelihara kehidupan mereka. Kuatkan orang-orang yang lanjut usia dan yang disabilitas dalam segala keterbatasan. Mampukan mereka menjalani kehidupan ini dengan penuh damai sejahtera daripada Tuhan. Tuhan, ampunkanlah segala salah dan dosa-dosa kami, dan sempurnakanlah doa kami ini. Dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.